Karena aku percaya Immanuel ada dalam saya. Amin. Damai sejahtera selalu dia ada, karena dia ada dalam saya. Jadi tidak perlu saya khawatir, tidak perlu saya bimbang. Dan dia harus pulang dengan biaya yang begitu mahal. Hanya dia punya tiket sampai naik tinggi, melampaui dia $1,9, $1.900. Kalau dikalikan dolar saat ini kurang lebih 30 juta. Hanya untuk dia pulang ke tempat ini. Tidak sampai 1 bulan dan dia harus kembali ke sekolah. Saya bilang kepada aduh bagaimana mami? Tenang, Tuhan sudah siapkan. Amin. Bukan mami yang siapkan, bukan siapapun yang siapkan. Tuhan sudah siapkan, percaya aja. Kamu hanya percaya, gak usah khawatir. Percaya, saya percaya, amin. Gitu. Dan mulailah itu proses iman. Saya tidak pernah ragu sedikit. Saya percaya kalau Tuhan berkenan keinginan kerinduan kami, Tuhan akan mengadakan tepat pada waktunya. Ya singkat ceritanya, ketika omnya bilang, tantenya bilang kalau 1 juta masih bisa, harga seperti biasa kan? 1 juta lagi, $1.000 masih bisa. Dan saya hanya berdoa kepada Tuhan. Dan dia sampai naik sudah 1,7 tadinya. Dan saya katakan, yaitu yang lebihnya itu nanti saya bayar. Saya bilang saya bayar, nanti Tuhan akan memberkati saya. Luar biasa saudara. Ketika didengar oleh seseorang jemaat dia di sana, dia langsung bilang, saya yang akan bayar itu sisanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu siapa? Karena Tuhan damai sejahtera itu menyertai. Amin. Kalau dia menyertai, ada mujizat, ada pertolongan, ada kuasa Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Kalau ada mujizat ini udah kering dengan mujizat, tidak alami lagi kesukaan daripada Tuhan, tidak rasakan lagi pertolongan Tuhan, Anda harus menyelidiki hidupmu. Mungkin damai sejahtera sudah tidak ada dalam hidupmu, yaitu Immanuel itu sudah tidak menyertai langkah hidupmu. Amin. Sehingga coba kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 107. Mazmur 107 mulai ayat yang ke-10 di situ dikatakan. Mazmur 107 mulai ayat 10. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap, ya, dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Ayat 11. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang Maha Tinggi. Ayat 12. Maka ditundukkannya hati mereka. Tuhan menundukkan hati mereka ke dalam apa? Kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Artinya hilang damai sejahtera. Itu umat Allah. Tapi sudah tidak ada damai sejahtera. Di sini katakan mereka sudah duduk dalam gelap. Ketika mereka ada yang duduk dalam gelap, itu artinya mereka hidup dalam dosa. Mereka melupakan Tuhan. Mereka tinggalkan kebenaran Tuhan. Mereka hidup sesuai apa mau mereka, keinginan daging, sehingga mereka tidak alami lagi damai sejahtera. Tidak ada penyertaan Tuhan lagi. Bukankah firman Tuhan katakan di dalam, kalau tidak salah, Yesaya 59 ayat 1-2, Tuhan, telinga Tuhan tidak kurang mendengar, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita, tetapi yang menghalangi Tuhan, yang membuat Tuhan itu jauh dari kita adalah segala dosa dan kejahatan kita. Amin. Amin. Kalau engkau mau terus alami damai sejahtera, harus hidup di dalam terang Kristus. Amin. Jangan duduk dalam gelap seperti firman Tuhan katakan, sehingga hatimu dikatakan di sini, karena mereka memberontak kepada yang Maha Tinggi. Artinya mereka tidak mau ikut firman Tuhan lagi. Mereka tidak mau diatur lagi oleh firman Tuhan, mau diatur oleh dirinya sendiri,
Sehingga apa yang terjadi? Tuhan apa di situ dikatakan? Mereka terkurung dalam sengsara besi, tak bisa keluar dari kesengsaraan. Ada yang mau di sini terus sengsara, tahun depan lagi sengsara? Tidak mau kan? Tidak mau. Mau happy kan? Amin. Oh happy day, ya kan? Happy day. Oh happy day. Aku selalu mau happy day setiap hari. Happy day, every day setiap hari. Siapa mau every day? Every day, every day, happy. Happy. Haleluya, amin. Amin. Jangan tetap tinggal dalam gelap. Ayo cepat bangkit. Amin. Datang kepada terang itu yang memberi damai sejahtera. Amin. Di ayat yang ke-17 juga di sini dikatakan ada orang-orang menjadi sakit ya oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut, sudah mau mati. Banyak yang saya layani seperti itu. Sakit dan sampai akhir mati. Apa sebab? Firman Tuhan bilang ada, nggak semuanya tuh. Ada yang seperti itu. Dan di sini firman Tuhan berkata, Tuhan masih berkemurahan. Amin. Tuhan masih berkemurahan kepada orang berdosa, saudara. Mau terima kemurahan Tuhan? Mau terima damai sejahtera? Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Ya. Kalau yang tadi duduk dalam kelam, sama seperti dari ayat sini juga. Yang kelam di situ tadi yang duduk dalam gelap berdosa, Tuhan pun mengasihi Anda. Amin. Nah, umat Tuhan yang sudah melupakan Tuhan, yang sudah hidup dalam dosa, Tuhan mengasihi Anda. Saya katakan pada saat ini, Tuhan mengasihimu. Bagaimana cara engkau berbalik supaya engkau menerima damai sejahtera? Di ayat yang 13 tadi. Belum dibaca ayat 13. Maka berseru-serulah mereka kepada siapa? Kepada Tuhan dalam kesusahan mereka, dan diselamatkan nyawa mereka dari kecemasan mereka. Betapa baiknya Tuhan, amin. Ketika kita berseru-seru memanggil nama Tuhan, arti kata berseru ini, tidak semua orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan diselamatkan, bukan? Di Matius berkata seperti itu. Arti kata orang berseru-seru ini adalah umat Tuhan yang berseru-seru dalam apa? Pertobatan. Amin. Amin. Dia mau bertobat. Dia mau minta ampun kepada Tuhan. Dia mau menyesali